Intinya adalah kita bersepeda tidak boleh membahayakan diri kita sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Oke, selamat pagi Travel Bike ID. Kenalkan, saya Iman Chandra. Saya sehari-hari sekarang bersepeda. Saya bersepeda mulai dari tahun 2007 ya. 2007. Waktu itu sebenarnya nggak sengaja sih. Jadi setelah melihat nimbang-nimbang kok nggak ada olahraga saya ya, kemudian saya cari-cari info olahraga apa yang cocok, terus diminta oleh istri saya untuk olahraga karena di rumah juga kalau tanpa olahraga kan jadi badan sering pegel-pegel gitu ya. Akhirnya diminta istri saya untuk olahraga. Kebetulan juga waktu saya periksa kesehatan, medical check up, kolesterol saya ternyata tinggi. Oleh dokter disarankan untuk olahraga. Pas lah. Dan kebetulan waktu itu saya juga ketemu teman yang ternyata dia ketua Bike to Work Bogor, Om Dani. Nah, saya konsultasi sama dia sepeda apa yang bagus, sepeda apa yang cocok. Akhirnya disarankan waktu itu masih belum banyak ya merek sepeda, disarankan Polygon. Maka belilah saya Polygon di Depok tahun 2007 itu. Langsung saya pakai. Pertama kali bersepeda itu saya diajak oleh Om Dan itu Bogor UI waktu itu. Masih ada trek hutan UI kan. Bogor UI. Kemudian setelah itu mulailah saya bersepeda ke kantor dari Bogor ke Jakarta. Awal-awalnya emang capek ya. Itu sekitar 40 sampai 45 kilo. Dari Bogor sampai Jakarta awalnya pengennya tidur, jadi saya sempat tidur. Habis goes langsung tidur. Habis goes mandi, ngantuk kan, tidur sebentar lah, ketiduran sekitar sejam 2 jam. Tapi lama-lama ternyata mengasihkan. Jadi banyak pengalaman yang berharga, banyak pengalaman yang kita dapatkan selama kita bersepeda jarak jauh itu ya, sepanjang perjalanan. Dan dengan sepeda tentu lebih santai kan, kita jadi lebih tidak terikat oleh banyak aturan harus kesini ya. Kita santai aja goesnya, kita yang penting kita sampai di tujuan dengan selamat. Nah kemudian terus lanjut sampai tahun 2008 saya dapat tugas dari kantor ke India. Nah disitulah saya mulai berkenalan dengan yang namanya sepeda lipat. Di India. Jadi waktu itu karena di India lalu lintasnya cukup macet dan saya pikir, saya di kota Mumbai kebetulan, saya pikir harus ada olahraga juga di sana kan. Ya, benar. Akhirnya saya beli sepeda dahon. Dahon pertama. Jadi di India sepeda lipatnya dahon pertama. Iya, sepeda lipat pertama itu dahon. Saya bawa ke sana pulang pergi. Ya lumayan lah, sekitar 3-4 kilo dari rumah ke kantor ya. Di sana. Dan di waktu weekend saya bergabung sama teman-teman cyclist di sana juga, pesepeda di India yang umumnya menggunakan sepeda ban 26 ya, sepeda gunung atau sepeda balap, sepeda besar. Jadi waktu itu saya mungkin satu-satunya yang pakai sepeda lipat. Tapi ya karena kita sama-sama pesepeda, membaur aja ya. Setiap weekend kita keliling-keliling kota. Pulang dari tugas di India 2010 saya baru dapat tugas di Jakarta lagi. Saya lanjutkan kembali bersepeda, bike to work. Dan ya karena memang sudah jadi kebiasaan ya, sudah jadi habit, akhirnya ya tetap lanjut Bogor Jakarta. Kadang Jakarta Bogor saya kombinasikan, misalnya sampai Depok aja baru lanjut naik kereta, atau paginya saya kombinasikan naik kereta karena kereta penuh, saya lipat sepeda, saya naik kereta sampai Depok, dari Depok baru lanjut. Lanjut ya? Ya lanjut. Ya.
Jadi berlanjut dari 2010 itu saya lanjutin bersepeda. Gak terasa sampai tahun 2020 saya sempat pindah kantor, pindah kerja. 2000 saya pindah kantor itu sekitar tahun 2015 ya. 2015 saya pindah kerja dan alhamdulillah kantor-kantor yang saya tempati itu semuanya welcome terhadap pesepeda. Jadi kantor saya yang pertama ya, kantor saya yang pertama itu bahkan memberikan fasilitas buat mandi ya, buat kamar mandi, pakai shower room yang pakai air panas gitu ya, air hangat. Jadi dan karena sepeda saya sepeda lipat, jadi sepeda saya bisa saya bawa ke meja kerja saya. Saya taruh di meja kerja. Begitu terus sampai tahun 2019 akhir ya, saya bersepeda Bogor Jakarta Bogor. Kemudian tahun 2020 saya pensiun kerja dari rumah. Kebetulan waktu itu nggak lama kemudian ada wabah pandemi ya, sehingga banyak kegiatan di rumah. Akhirnya tetap saya lanjutkan bersepeda. Bersepeda ya. Sekarang ini Wak, buat teman-teman yang baru mau mulai bike walk gimana Wak tipsnya Wak? Biar semangat, biar nggak patah semangat. Ada yang baru 5 kali udah bosen. Nah, biar rutin, biar konsisten gimana Wak tipsnya? Yang pertama tentu kalau bagi saya yang pertama niatkan dulu ya, niatkan untuk apa kita bersepeda gitu kan. Tentu di atas alasan lainnya saya bilang utamanya pasti untuk kesehatan kita. Jadi bolehlah buat gaya, boleh buat untuk mencari teman, untuk bersosialisasi dengan teman, tapi paling utama menurut saya adalah untuk kesehatan kita. Karena kita tidak bisa pungkiri, kita nggak bisa perkirakan apa yang akan terjadi 5-10 tahun ke depan di badan kita kan. Jadi kita harus persiapkan dari sekarang. Dengan cara yang paling murah saya bilang olahraga ya bersepeda. Karena sekalian kita menuju ke tempat kerja ya. Sekarang gini Wak, yang teman-teman pesepeda kan banyak yang lagi booming yang nggak tertib. Gimana Wak? Ada masukan nggak sebagai senior di pesepeda dan bike walk? Ya pertama mungkin hal yang wajar ya kalau baru mulai bersepeda kita masih belum tahu gimana sih sebenarnya harusnya bersepeda yang benar gitu loh. Ya makanya kita perlu juga bergabung dengan teman-teman di komunitas. Ada beberapa komunitas sepeda kita bisa pilih yang mungkin yang paling dekat dengan lingkungan kita. Nah dari situ kita bisa belajar bagaimana bersepeda yang aman. Intinya adalah kita bersepeda tidak boleh membahayakan diri kita sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi kita membahayakan diri dan orang lain tentu. Jadi kita bersepeda seaman mungkin. Bagaimana caranya? Saya pikir hal paling mendasar kan sudah diatur. Kita dikasih jalur di sebelah kiri. Jadi dalam urutannya sebenarnya kendaraan yang paling yang paling dalam tanda kutip paling lemah, paling tak berdaya gitu. Sebenarnya di jalur paling kiri. Nah, itu kita optimalkan. Nah, mungkin nanti kita setelah berjalannya waktu kita mungkin butuh sepeda yang perlu kecepatan tertentu. Ya, bisa saja, tapi tetap kita utamakan keselamatan kita. Nah, untuk yang ingin menggunakan sepeda dengan kecepatan tertentu, mungkin kita bisa pilih tempat atau lapangan yang cocok, tempat atau lahan yang cocok buat menyalurkan hobi kita itu. Tetapi intinya adalah jalanan itu milik kita bersama. Itu kita harus sadari bahwa jalan itu menjaga dan menghargai gitu. Ya, harus kita ingat bahwa itu jalannya milik bersama. Dan kalau dibilang kita yang paling lemah, mungkin memang kenyataannya demikiannya, karena kita kan paling pelan lah kalau dibandingkan dengan moda kendaraan yang lain. Jadi yang utama keselamatan diri kita dan orang lain dalam kita bersepeda gitu. Nah, itu untuk pesepeda, untuk pemula sudah, untuk yang suka kecepatan tinggi ya, mungkin bisa ke kanan sekali-sekali gitu ya. Ya, jalur khusus. Yang namanya ke kanan, ya kalau perlu jalur khusus sebenarnya sih perlu juga. Cuma kan kembali lagi ke pemangku kebijakan kan, yang punya kebijakan kan, dan mereka tentu di luar kapasitas di atas
pengetahuan kita, mereka tentu punya prioritas juga. Apa yang harus dibangun dulu, apa yang harus diutamakan dulu kan. Jadi ya sadar, sama-sama tahu lah, sama-sama sadar hak dan kewajiban kita sebagai pesepeda. Sekarang gini, Wak, kira-kira punya ide atau gagasan nggak yang mau disampaikan ke pengguna kebijakan gitu, ke pemerintah lah. Ada gagasan kan, Wak Ican udah bersepeda di luar negeri lama, di Indonesia. Terus pengalaman lah, biasanya kan sesuai pengalaman apa yang dibutuhkan teman-teman yang bisa disampaikan ke pemerintah biar akomodir semua lah. Ya, oke. Terima kasih. Yang pertama tentu sebagai pesepeda, kita sih inginnya jalur sepeda sebanyak mungkin ya, untuk lebih membuat bumi ini lebih lestari lah, lebih hijau ya. Sekarang kan lagi mengarah ke green transport ya, green transport. Jadi sebisa mungkin disediakan sebanyak mungkin jalur sepeda. Tentu kita mengerti bahwa pemerintah juga punya beberapa prioritas, tapi dengan adanya jalur sepeda setidaknya memberikan kenyamanan dan kepastian kepada teman-teman yang baru mulai bersepeda. Karena rata-rata kalau teman-teman yang belum bersepeda yang saya temui, mereka rata-rata takutnya di jalan keserempet, nanti takut di jalan berbenturan dengan kendaraan bermotor misalnya kan. Nah, dengan adanya jalur khusus sepeda tentu membuat aman, membuat nyaman ya, membuat mereka merasa nyaman. Jadi sepeda bukan hanya alat olahraga nantinya, tapi jadi alat transportasi sehari-hari gitu. Itu yang kita harapkan, sehingga bumi kita lebih hijau kan, bumi kita lebih bersih. Travel Bike ID. Maaf ya, Pak. Iya. Travel Bike ID. Sekian obrolan kita dengan Wak Ican. Beliau adalah Bike to Walk. Ya, kalau dibilang senior sejati. Sampai Bike to pindah kerja di luar negeri tetap Bike to Walk. Ya. Total berapa tahun Bike to Walk-nya? Dari tahun 2007 sampai 2019 12 tahun lah. 12 tahunan sudah bergelut di Bike to Walk. Terus setelah pensiun juga masih aktif bersepeda. Ya, karena harus menjaga kebugaran ya, kesehatan. Benar. Nah, ada lagi satu Wak yang belum disampaikan tuh. Tip-tip biar kuat, biar aktif terus itu. Biasanya kalau udah pensiun pada lemes gitu, tipnya itu Wak. Tips agar kuat sih sebenarnya banyak makan ya. Enggak, banyak beraktivitas. Jadi jangan pernah berhenti beraktivitas. Buat teman-teman yang sudah di rumah atau sudah masuk usia pensiun, jangan pernah berhenti beraktivitas. Aktivitas apa saja. Jadi di rumah bisa aktivitas kecil-kecilan, bersih-bersih rumah, dan tetap olahraga. Kenapa olahraga itu penting? Karena tubuh kita itu harus dibiasakan untuk bergerak. Saya pengalaman 1 atau 2 hari aja saya berhenti bersepeda, saya stop sepeda, badan tuh terasa kaku. Dan saya pikir itu karena memang ada kebiasaan yang dihentikan. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Jadi tetap bergerak. Bersepeda tidak perlu jauh-jauh lah. Sehari mungkin 5-10 sampai 10 kilo udah cukup bagus ya. 5 kilo setengah jam, 30 menit saya pikir udah cukup setiap pagi. Yang penting kita selalu bergerak sehingga badan kita tetap terbiasa melakukan gerakan-gerakan olahraga. Oke. Segitu aja. Ya. Terima kasih, segitu aja obrolannya, Wak. Semoga bermanfaat buat teman-teman pesepeda, buat yang baru mulai bersepeda atau buat pemerintah. Buat dari senior semoga diakomodir lah permintaan. Saya harap sih iklim yang minat untuk bersepeda semakin tinggi. Travel Bike, terima kasih. Terus ikuti Travel Bike, bakalan ada tip-tip lain dari pesepeda lainnya.
Halo Travel Bike ID. Kali ini kita akan mengobrol dengan Wak Ican, Imam Chandra, penggiat bike to work, yang sekarang masih aktif sepedaan setiap hari hampir ya Pak ya. Oke, kita langsung aja ngobrolnya tuh sama beliau langsung biar beliau jelaskan tips-tips bersepeda dari saat zaman kerja sampai sekarang setelah pensiun masih aktif terus bersepeda. Halo, pasang di sini aja, Pak. Oke. Nah, ayo Pak, jelasin aja, Pak. Perkenalkan langsung jelasin. Gitu, udah taruh aja di bawah ini, udah ngerekam. Oh, oke. Nah. Gue pakai masker nggak ini? Boleh buka, boleh. Hah? Saya buka aja ya. Ya. Backlight kok. Backlight dikit tapi Wak Ican terang kok. Ya lu pegangin nyoy. Udah. Backlight, Pak. Kalau mau di sini. Pasti matahari situ. Situ jadi lu bisa ada. Kalau nanti kita bisa sorot. Ya udah nggak apa-apa. Halo. Jangan. Boleh, udah. Jangan, beneran ya. Halo, brother Trap. Halo Trap.